Kembali bersama saya, Gradian Budi Pratama, dalam modul pendahuluan, materi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja atau yang biasa disingkat K2LK. Pada sesi sebelum ini telah dibahas sejumlah tragedi yang terkait dengan isu K2LK di berbagai belahan dunia. Kali ini, mari kita melihat lebih banyak data-data terkait isu K2LK, serta sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Baik, pertama-tama, seperti apa sih perkiraan angka kecelakaan kerja di dunia? Mari kita lihat bersama-sama informasi dari International Labour Organization atau ILO. Diperkirakan terdapat 2,3 juta orang di dunia yang meninggal dunia dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, artinya apa? Terdapat lebih dari 6.000 kematian setiap harinya akibat ini. Secara umum, jumlah kecelakaan kerja di dunia mencapai 340 juta kasus dan korban yang terkena penyakit akibat kerja mencapai 160 juta orang tiap tahunnya. Dari data ini, ILO mengkaji lebih dalam dan menemukan bahwa penyakit akibat kerja merupakan penyebab kematian paling tinggi di antara faktor-faktor yang lainnya. Kemudian juga diidentifikasi bahwa sektor konstruksi masih menyumbang angka tertinggi kecelakaan kerja di dunia. Kemudian juga dari data keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ditemukan bahwa pekerja-pekerja yang tergolong paling muda dan paling tua itu menjadi kelompok yang paling berisiko dalam hal ini. Nah, dari kasus-kasus yang dibahas pada sesi sebelumnya, kita mengetahui bahwa aspek K2LK ini menjadi faktor penting di bermacam sektor industri. Ya, seperti yang kita lihat, misalkan pada kasus Bhopal, itu merupakan contoh kasus di sektor industri proses. Kemudian tragedi Hawks Nest yang merupakan contoh kasus di sektor konstruksi dan juga pertambangan. Kemudian yang ketiga, bencana di Montara yang merupakan contoh kasus di sektor perminyakan. Selain itu tentu masih banyak sektor-sektor industri lainnya yang memerlukan perhatian dari aspek K2LK-nya. Mulai dari sektor transportasi, sektor kehutanan, sektor manufaktur, medis, kedokteran, bahkan hingga industri jasa sekalipun. Tentu dari sini menarik juga ya untuk kita identifikasi seperti apa sih kondisi aspek K2LK di industri-industri di Indonesia. Dan mungkin juga menjadi pertanyaan ya, sektor industri apa yang menyumbangkan paling banyak angka kecelakaan kerja di Indonesia sehingga perlu memperoleh perhatian yang lebih. Nah, seperti apa kondisi di Indonesia? Berdasarkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019, terdapat kecenderungan peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia. Dari tahun 2017 ke 2018 saja terdapat peningkatan sebesar 50.000 kasus kecelakaan kerja. Di tahun 2018 sendiri nominal santunan BPJS yang dibayarkan itu mencapai 1,2 triliun rupiah. Dari sini kita melihat kembali besarnya dampak dari kecelakaan kerja ya, terutama dari segi kerugian finansial. Ini yang sangat tampak di sini ya. Kemudian juga dari masih tingginya kasus kecelakaan kerja di Indonesia, rupanya sektor konstruksi ya yang perlu menjadi perhatian khusus. Indikasinya adalah data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencatat bahwa sektor konstruksi ini sebagai penyumbang kasus kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Ya tentu harapan kita semua bahwa angka ini dapat menurun dari tahun ke tahun ya. Dan untuknya diperlukan intervensi yang serius sebagaimana dijalankan oleh pemerintah melalui sejumlah program-program ya, termasuk diantaranya pelatihan, evaluasi serta pengendalian bahaya. Mari kita lihat data dari sektor lainnya. Selain sektor konstruksi, sektor transportasi juga sangat perlu diberikan perhatian secara intens. Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019.
dengan angka kecelakaan di tahun 2019 sendiri yaitu sekitar 116.000 kecelakaan. Jumlah korban meninggal dunia dilaporkan menurun dari tahun 2017 sampai 2019. Namun demikian, tetap saja angka tersebut berarti jumlah nyawa orang yang melayang, dan angka tersebut bukan angka yang dapat disepelekan. Pada tahun 2019 sendiri, dengan angka yang paling kecil dari 3 tahun yang tercatat, yaitu 25.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Itu berarti terdapat 68 orang yang meninggal setiap harinya di sektor ini. Belum lagi kerugian materi yang mencapai lebih dari 200 juta rupiah tiap tahunnya. Dan ini tentunya perlu diingat ya, bahwa angka-angka ini baru di sektor lalu lintas, belum lagi angka kecelakaan di sektor transportasi lainnya, seperti kereta api, pesawat terbang, transportasi air, dan sebagainya. Perlu kita sadari bahwa data-data yang kita simak tadi hanyalah cuplikan dari seriusnya permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama di Indonesia ya. Apalagi kita mengetahui bahwa sektor kerja sangatlah beragam dan bahwa masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, serta faktor risiko yang berbeda-beda pula. Dr. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan mengingatkan seluruh lini dari sektor kerja apapun harus memahami bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama ya dalam melakukan segala aktivitas dan bagaimana secara disiplin menegakkan semangat ini. Selain itu juga mendorong adanya inovasi-inovasi yang dapat mendukung pengendalian bahaya dengan sejumlah pendekatan yang berbasis data analytics, terutama di revolusi industri 4.0 ini ya. Baik, sekian pembahasan di sesi ini. Pada sesi berikutnya kita akan mendiskusikan lebih jauh seperti apa respon dunia terhadap isu K2LK yang kita sudah bahas ya sampai pada kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda.